Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 Man 1 Lamongan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Langsung saja kita akan membahas tentang buku siswa Akidah Akhlak pada bab ketiga, yakni tentang taubat. Di situ ada pengertian, bentuk taubat, dasar taubat, syarat, macam-macam taubat, kedudukan dan keutamaan. Pengertian dari taubat sendiri yakni berasal dari kata taba, fi'il madhi, yatubu fi'il mudhari' dan taubatan masdar, yang berarti kembali atau pulang. Menurut istilah atau terminologis, tobat yaitu memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan. Dengan kata lain, taubat adalah meminta ampunan kepada Allah atas segala perbuatan tercela atau dosa yang telah dilakukan dan berupaya sekuat hati untuk tidak akan mengulangi perbuatan tercela tersebut. Dasar dari taubat sendiri surah An-Nur ayat 31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dasar yang kedua surah Al-Ahzab ayat 73. liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk kedudukan taubat, menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabb-Nya tidak akan menjauhinya dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan juga sangat diperlukan. Sebagaimana halnya kebutuhan di awal perjalanan juga sangat besar. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkannya, kesolehan dan kejayaan hamba di dunia dan akhirat. Dari sini kita tahu kedudukan taubat berarti hukumnya wajib, ya. Jadi taubat bagi seorang mukallaf atau seorang mukmin hukumnya adalah wajib. Kenapa bisa menjadi wajib? Karena merupakan perintah Allah yang menjadi kewajiban seluruh kaum muslim meskipun mereka tidak berbuat maksiat. Apalagi yang telah berbuat maksiat kepada Allah. Karena ternyata Allah memberikan predikat zalim kepada mereka yang tidak mau bertobat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak mau bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lanjut. Untuk macam-macam taubat, di situ ada 3, yakni yang pertama dinamakan taubat. Kembali dari kejahatan kepada ketaatan karena takut akan mendapatkan siksaan. Ini tobatnya manusia biasa, ya. Tobat yang pertama namanya tobat. Yang kedua, macam-macam tobat yang kedua adalah inabah, yaitu kembali dari yang baik kepada yang lebih baik karena mengharap pahala. Ini adalah taubatnya para wali atau muqarrabun. Yang ketiga yakni awwabah. Artinya orang-orang yang bertobat bukan karena takut disiksa dan tidak pula karena mengharap pahala, tetapi karena taat mengikuti perintah Allah. Ini adalah taubatnya Nabi Rasul, ya. Jadi macam-macam taubat ada 3, taubat, inabah, awwabah. Itu adalah tahapan taubat. Kalau kita manusia biasa namanya taubat, oke. Bentuk taubat pada Allah amat mudah bagi kita untuk bertobat, yaitu dengan cara bagaimana? Yang pertama, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua,
ada rasa penyesalan yang mendalam. Dan yang ketiga, niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Bentuk tobat sendiri kalau menurut Rasulullah ini ada 3 catatan. Yang pertama, catatan yang diampuni. Kedua, catatan yang tidak diampuni. Yang ketiga, catatan yang ditinggalkan. Bentuk tobat ada 3. Catatan yang diampuni adalah dosa-dosa hamba antara mereka dengan Allah. Maksudnya, catatan yang diampuni ketika anak-anak tidak sholat, ya, berarti dosa. Dosanya hanya kepada Allah. Jadi, meminta ampunnya hanya kepada Allah. Jadi, ini catatan bisa diampuni. Catatan yang tidak diampuni adalah menyekutukan Allah, yang kedua. Catatan yang tidak diampuni, syirik, yang kedua. Yang ketiga, catatan yang ditinggalkan. Apa catatan yang ditinggalkan? Bentuk tobat yang ketiga ini. Catatan yang ditinggalkan adalah perbuatan-perbuatan aniaya yang dilakukan oleh hamba. Contoh, anak-anak mendolimi temannya, anak-anak berbuat kasar atau berucap kasar kepada temannya dan itu membuat sakit hati. Itu adalah catatan yang ditinggalkan. Sampai temannya tidak mengampuni, Allah tidak akan mengampuni. Jadi bentuk tobat ada 3, catatan yang diampuni, catatan yang tidak diampuni, dan catatan yang ditinggalkan. Lanjut. Klasifikasi syarat tobat, yakni ketika tobat atau kesalahan itu berhubungan dengan Allah, maka ada 3 cara: menyesal terhadap perbuatan maksiat yang telah dikerjakan, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Janji kepada Allah. Yang kedua, klasifikasi tobat. Yang kedua adalah ketika berhubungan dengan manusia, maka yang pertama, dosa itu menyangkut harta, hendaklah harta itu dikembalikan kepada pemilik atau ahli warisnya. Apabila dosa itu menyangkut kehormatan, hendaknya meminta maaf terlebih dahulu. Seperti yang saya terangkan tadi, bentuk tobat ya. Kalau klasifikasi syarat tobat seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Lanjut. Ini adalah syarat-syarat taubat secara umum, yakni Islam. Kedua, menyesali dosanya. Ketiga, menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Keempat, ikhlas melakukannya bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Keenam, berjanji tidak akan mengulangi. Ketujuh, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Kelapan, masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Yang kesembilan, memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Yang ke-10, jika perbuatan dosanya itu ada hubungan dengan orang lain atau manusia, maka di samping itu syarat tersebut di atas ditambah 1 syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Lanjut anak-anak, untuk keutamaan taubat. Taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Jadi seseorang yang bertaubat, dia akan meraih kecintaan Allah. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Yang keenam, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Yang ketujuh, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Yang kedelapan, taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Kesembilan, taubat merupakan sebab turunnya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Yang kesepuluh, keutamaan taubat menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Yang kesebelas, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa. Yang ke-12 menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Yang ke-13 yakni taubat akan memotivasi seseorang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, anak-anak,
Mengapa sih kita harus bertaubat? Karena manusia pasti berdosa, ya anak-anak. Yang kedua, karena dosa adalah penghalang antara kita dan sang kekasih, yakni Allah. Yang ketiga, karena dosa pasti membawa kehancuran, cepat ataupun lambat. Yang keempat, jika ada manusia yang tidak melakukan dosa, pasti ia pernah berkeinginan untuk melakukannya. Jika ada orang yang tidak pernah berkeinginan melakukan dosa, pasti ia pernah lalai dari mengingat Allah. Jika ada orang yang tidak pernah lalai mengingat Allah, pasti ia tidak akan mampu memberikan hak Allah sepenuhnya. Semua itu adalah kekurangan yang harus ditutupi dengan taubat. Kenapa kita harus bertaubat? Ya seperti itu. Yang kelima, karena Allah memerintahkan kita bertaubat. Surah At-Tahrim ayat 8, Surah An-Nur ayat 31, Surah Hud ayat 3. Yang keenam, karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Cukup sekian dari penjelasan kali ini tentang taubat. Semoga kita semuanya bisa mengambil ilmu dari bab 3 ini tentang taubat, dan kita selalu dicintai oleh Allah seperti ayat taubat ini, Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Semoga kita semuanya menjadi orang yang bisa mensucikan diri dan bertaubat. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa barokah, manfaat, dan masa depan gemilang.